Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita telah memasuki Minggu Judika. Artinya, berilah keadilan kepadaku ya Allah. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji namanya. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 2 ayat 1, Naeng Pujioku Ho Jehovah. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang, maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku. Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kasihanilah kami orang berdosa yang lemah ini. Karena musuh kami terlalu kuat untuk kami selalu dikalahkan. Sebab itu, tolonglah kami, berilah kami kekuatan mengalahkan musuh kami. Karena Tuhan Yesus telah menderita untuk kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 811 ayat 1, Diau Mau Tuhan. Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini yang tertulis dalam Kisah Rasul 3 ayat 19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 733 ayat 2, Dulo Ma'au On, oh Tuhan.
Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau maha murah kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami, di dalam penebusan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Allah akan keampunan dosa kita. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 187 ayat 3 dengan do panogum. Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis dalam Kisah Rasul 6 ayat 1-7. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dan pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus,
seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 716 ayat 2, di nama Molus Sandok Ngoluon. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita memberikan persembahan 1A dan 1B dan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 658 ayat 1, Tu Portibion Narundut. God
Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian di dalam kasih Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara, kini kita telah tiba di Minggu Judika. Kabar baik bagi kita atau evangelium bagi kita telah ditetapkan dari kitab Nabi Yehezkiel, pasal 45, ayat 9 sampai dengan 17. Demikian tertulis di sana. Beginilah firman Tuhan Allah. Cukuplah itu, hai raja-raja Israel. Jauhkanlah kekerasan dan aniaya, tetapi lakukanlah keadilan dan kebenaran. Hentikanlah kekerasanmu yang mengusir umatku dari tanah miliknya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Neraca yang betul, eva yang betul, dan bat yang betullah patut ada padamu. Sepatutnya lah eva dan bat mempunyai ukuran yang sama yang ditera. Sehingga satu bat isinya 1/10 homer. Dan satu eva ialah 1/10 homer juga. Jadi menurut homerlah ukuran-ukuran itu ditera. Bagi kamu, 1 sikal sepatutnya sama dengan 20 gera. 5 sikal, ya 5 sikal. Dan 10 sikal, ya 10 sikal. Dan 50 sikal adalah 1 mina. Inilah persembahan khusus yang harus kamu persembahkan. 1/6 eva dari sehomer gandum dan 1/6 eva dari sehomer jelai. Tentang ketetapan mengenai minyak, 1/10 bat dari 1 kor. 1 kor adalah sama dengan 10 bat. Seekor anak domba dari setiap 200 ekor milik sesuatu kaum keluarga Israel. Semuanya itu untuk korban sajian, korban bakaran, dan korban keselamatan untuk mengadakan pendamaian bagi mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Seluruh penduduk negeri harus mempersembahkan persembahan khusus ini kepada raja di Israel. Dan rajalah yang bertanggung jawab mengenai korban bakaran, korban sajian, korban curahan pada hari-hari raya, bulan-bulan baru, hari-hari Sabat, dan pada setiap perayaan kaum Israel. Ialah yang akan mengolah korban penghapus dosa, korban sajian, korban bakaran, dan korban keselamatan untuk mengadakan pendamaian bagi kaum Israel. Demikianlah bacaan kita dari kitab Yehezkiel pasal 45 ayat 9 sampai 17. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, saya yakin bahwa saudara-saudara yang tengah menyaksikan dan mendengarkan khotbah minggu ini pernah bahkan hafal lagu Si Birong-Birong yang dipopulerkan oleh Boru Siringo-Ringo dan Marga Simarmata. Dan melalui khotbah ini juga saya sampaikan terima kasih kepada pengarang lagu tersebut. Lagu itu melukiskan puji-pujian seorang lelaki terhadap dirinya sendiri. Karena dirinya berharga dan dia juga merasa berjasa bagi keluarganya. Selanjutnya adalah argumen sang istri atau perempuan yang mengatakan bahwa si lelaki kegatelan. Lalu keduanya menyampaikan tawaran-tawarannya masing-masing. Jika saudara-saudara perhatikan syair lagu tersebut, maka saudara-saudara akan melihat bahwa si laki-laki maupun si perempuan mengusulkan tawaran yang lahir dari perasaan dan kepentingan diri sendiri. Jadi,
tawaran-tawaran mereka masing-masing tidak ada standarnya. Masing-masing menggunakan takaran masing-masing atau ukuran masing-masing. Saudara-saudara, kita bisa bayangkan hasilnya seperti apa jika tawaran itu dibenturkan atau dipertemukan, yakni kekacauan. Tapi siapakah dari antara kita semua yang peduli dengan syair lagu itu? Syair lagu yang menyindir kita semua. Nampaknya tidak ada. Benar saudara-saudara? Karena bagi kita hanya musiknya yang enak. Sehingga pikiran kita yang penting joget dan hoga. Dan itulah juga yang menyebabkan banyak kekacauan dan perilaku tidak adil dalam kehidupan ini. Yakni yang penting saya, yang penting diri ini bisa hoga dan bisa joget. Bicara tentang adil dengan tidak adil. Minggu ini kita sedang di dalam iring-iringan kenangan akan masa sengsara Yesus. Dan diberi nama Minggu Yudika, yang berarti berilah keadilan bagiku ya Allah. Dalam bahasa Batak dikatakan luluhon awale Jehovah. Demikian tertulis dalam Mazmur pasal 43 ayat 1a. Berikanlah keadilan bagiku. Teriakan ini lahir karena ada masalah dengan hukum, dengan takaran hukum yang berlaku di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel. Masalahnya adalah banyak warga Israel termasuk pemazmur di dalamnya yang menjadi korban takaran hukum yang tidak pas. Baik mengenai isinya sendiri maupun perlakuan seorang warga terhadap warga yang lainnya. Berikanlah keadilan bagiku. Saat ini, teriakan ini juga mengingatkan setiap orang, semua kita, tentang penderitaan Yesus. Dia yang menanggung sengsara akibat perlakuan diskriminatif oleh petinggi-petinggi masyarakat Yahudi dan pemuka agama Yahudi. Berilah keadilan bagiku. Juga mau memberitahukan kepada kita bahwa betapa banyak orang yang berteriak seperti itu pada masa ini. Mereka semua adalah korban kesewenang-wenangan pemangku hukum dan korban kesewenang-wenangan hukum itu sendiri. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, Tuhan melalui Yehezkiel menyampaikan kepada para petinggi Israel agar menghentikan perilaku tidak adil tersebut. Dan ada beberapa hal yang dikoreksi oleh Tuhan tentang Israel dalam tulisan Nabi Yehezkiel ini. Yang pertama adalah hal penganiayaan, kekerasan, dan perebutan hak atas tanah terhadap warga. Sikap seperti ini paling banyak terjadi di seluruh dunia. Seperti halnya di negeri kita di Indonesia. Setiap hari kita memperoleh kabar tentang kekerasan, aniaya, dan perebutan hak. Seperti pada hari Jumat pagi, saya mendengar kabar ada penyiksaan terhadap siswa yang dilakukan oleh para seniornya. Kita mendengar dan menyaksikan penganiayaan juga yang dilakukan oleh seorang anak pejabat negeri ini terhadap anak warga negeri ini. Mengerikan yang dialami korban. Dan terlebih mengerikan dari peristiwa itu adalah peristiwa itu telah membongkar kerakusan seorang pejabat di negeri ini dan kerakusan kawan-kawannya. Kiranya pemerintah kita dan dandi di dalamnya ada Kemenkeu juga dapat
menegakkan keadilan Indonesia. Amin, saudara-saudara? Ya, amin. Yang kedua adalah penipuan standar ukur yang berlaku pada masa itu, yaitu eva, bat, dan sikal. Eva untuk mengukur bahan-bahan kering seperti gandum, bat alat ukur bahan-bahan cair seperti minyak zaitun, dan sikal sebagai alat tukar atau sejenis uang. Alat-alat tersebut harus ditera, harus distandardisasi. Demikian perintah Tuhan kepada Israel melalui Yehezkiel dalam ayat 10 dan 11. Yang ketiga, saudara-saudara, adalah hal persembahan. Persembahan bagi Tuhan pun harus jelas ukurannya. Jangan menipu. Tuhan tidak meminta untuk melebih banyakkan persembahan. Karena itu akan berakibat kepada penindasan. Dan Tuhan tidak pula menganjurkan mengurangi persembahan. Karena itu berarti penipuan. Tetapi Tuhan meminta kiranya setiap orang harus bertanggung jawab dan bersyukur atas milik Tuhan. Tanah dan tanaman yang engkau miliki, yang engkau beli, atau yang engkau hasilkan adalah milik Tuhan. Karena semuanya itu diciptakan oleh Tuhan. Uang, rumah, berikut harta di dalamnya yang engkau peroleh juga adalah milik Tuhan. Karena engkau menukarkan nyawa dan nafasmu dengan semua hal itu. Pertanyaannya, apakah yang dikatakan oleh Alkitab ini masih berlaku di daerah perkotaan seperti Jakarta ini? Tentu jawabannya tidak, karena kita bukan di tempat agraris. Tetapi pesan Tuhan melalui firman-Nya kepada Israel melalui Yehezkiel bahwa ukuran persembahan itu seharusnya adalah rasa tanggung jawab, bukan yang penting ada. Bertanggung jawabkah engkau dengan pemberianmu atau tidak? Pertanyaan berikutnya adalah yang mungkin muncul dalam hati saudara-saudara, apakah boleh memberikan uang pecahan Rp1.000? Saya akan menjawab, boleh. Kini, saudara-saudara juga harus menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah persembahan yang kau berikan kepada Tuhan melalui gerejanya merupakan persembahan yang penuh dengan tanggung jawab atau asal ada? Yang kedua, dalam bahasa Batak, persembahan disebut pelean. Pelean juga berarti korban. Pertanyaannya, apakah persembahan kita, persembahanmu yang kau berikan itu sudah mencitrakan, menyatakan bahwa itu adalah pengorbananmu? Akhirnya saudara-saudara, bila kemarin atau hari ini dan besok saudara tengah menghadapi ancaman atas hidupmu dan engkau berteriak, "Berikanlah keadilan bagiku ya Tuhan." Ingatlah bahwa Yesus sudah menjadi keadilan bagimu. Yesus sudah berkorban untuk keselamatanmu. Yesus, Sang Anak Domba Allah, telah mengorbankan dirinya untuk keselamatan kita semua. Dirinya dan hidupnya menjadi korban, menjadi pelean, menjadi persembahan bagi keampunan dosa kita, dan guna menebus kita dari kerajaan dosa, yakni kematian. Sekarang giliran kita menanggapi pengorbanan Tuhan itu atas diri kita masing-masing.
Baiklah kita masing-masing meneladani Yesus, mau berkorban. Berkorban bagi orang lain itulah kebenaran. Berkorban bagi orang lain itulah keadilan. Selamat berkorban. Amin. Tuhan, terima kasih untuk kabar baik pada saat ini yang mengingatkan kami tentang keadilan dan kebenaran, yang mengajak kami untuk menguji hati kami kembali mengenai ukuran-ukuran yang kami pakai dalam kehidupan kami di dunia ini terhadap orang lain. Terlebih ya Tuhan, ukuran yang kami pakai menentukan persembahan bagimu Tuhan. Ampuni kami Tuhan, jika kami tidak berlaku adil dan benar kepadamu. Ampuni kami Tuhan, jika kami tidak berlaku adil dan benar terhadap sesama kami. Kiranya demi mengenang penderitaanmu Tuhan, kami boleh meneladaninya. Kami boleh berkorban untuk sesama kami. Bahkan kami rela memberikan pengorbanan kami, yakni persembahan-persembahan terbaik kami yang penuh tanggung jawab itu kepadamu ya Tuhan. Demi pelayanan kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Kiranya kami boleh menjadi pelaku-pelaku keadilan dan kebenaran. Kabulkanlah permohonan kami ini hanya di dalam nama Yesus, Sang Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, kini saat kita menanggapi kebaikan Tuhan dengan persembahan kita, dengan pilihan kita, dengan korban-korban kita. Mari kita korbankan kepada Tuhan. Demi kemuliaan Tuhan, sambil bernyanyi dari buku Ende nomor 730 ayat 1. Sai patau madiriku ale Tuhan, papatarhon hinau limi Tuhan. Saudara-saudaraku, kini kita akan mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan. Marilah dengan segala kerendahan hati, kita haturkan persembahan kita ini kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Kini dari karunia-Mu itu juga kami serahkan sebagai persembahan bagi-Mu Tuhan. Terima dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari-Mu Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu
di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Saudara-saudara, kita akan kembali kepada kehidupan kita. Marilah kita lakukan keadilan dan kebenaran, dan terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.